ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih sayang. Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli? Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya di mana saja berada. Kita bersama di pagi hari ini seperti biasa di pukul 10 di hari Minggu. Kami bersama komunitas Aruna dan alhamdulillah di pagi hari ini di acara Mozaik Budaya kita sudah kedatangan narasumber yang beliau ini seorang dosen, juga aktif di organisasi dan sekaligus Ketua Yayasan Aruna Ikatuo Indonesia. Kita menyapa Pak Dr. Sumarlin Rengko HR SSM Hum. Iya. Dr. Sumarlin Rengko HR SSM Hum dengan topik kita perempuan dan pangan pada tradisi Maulid suku Makassar. Assalamualaikum Pak Rengko. Salam Kanti. Apa kabar Pak Rengko? Alhamdulillah saya sehat. Kanti sehat juga ya? Sehat juga sesuai yang dilihat. Iya. Dari mana saja nih baru muncul? Ya dari Kak Maudu Kanti. Oh tahu. Iya. Ada telur warna-warni di rumah. Oh nih, iya. Pantas. Jadi cocok nih topiknya pagi hari ini Maudu atau Maulid. Nah, Maulid. Boleh tahu nih apa itu Maudu sendiri atau Maulid? Iya, Maudu itu kata kerja ya sebenarnya dari kata lahirnya Nabi Muhammad ya. Iya. Itu tradisi sebenarnya pada secara umum masyarakat Sulawesi Selatan mengenal Maulid itu ya. Bahkan di budaya daerah lain misalnya di Pulau Jawa itu kan dikenal sekaten. Sekaten di Yogyakarta. Oh iya. Iya, orang merantau itu. Biasa ya, kita iya, tahu dia. Iya, seperti itu. Jadi Maulid itu tradisi yang ada unsur rasa syukurnya terhadap keberkahan hidup dan intinya bersyukur dengan lahirnya Nabi Muhammad atau Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang memberikan kita pencerahan dunia dan akhirat seperti itu. Sebenarnya mau bicara ustaz sih tapi ditahan-tahan kayaknya. Iya. Oke, jadi seperti itu ya, Pak Rengko. Saya biasanya panggilnya Pak Rengko. Jadi, Oke, Pak Rengko kalau bicara tentang perempuan. Iya. Nah, perempuan dengan pangan, apa maksudnya dan kaitannya dengan Maulid itu sendiri? Iya, Kanti. Jadi mudah-mudahan banyak mendengar ini pemirsa perempat ya dari. Iya. Menonton jadi, ya juga ya. Tradisi Maudu itu sangat erat dengan pangan. Iya. Perencanaan sebelum Maulid itu bisa sampai 2 bulan. Wow. Dan perempuan terlibat di situ kan. Lama Pak Rengko. Kenapa? Iya. Karena kan yang disiapkan itu betul-betul pangan yang kita akan didatangi banyak orang dan kita akan berbagi setelahnya Kanti. Iya. Iya. Misalnya berbagai macam songkolo dan juga sajian-sajian lainnya. Yang paling utama pada sajian atau pangan yang disiapkan pada saat tradisi Maulid itu beras. Dan perempuan semua terlibat di situ semua. Beras? Beras. Oh, beras apa ini? Beras ketan dan beras biasa. Oh. Iya. Oh iya. Di situ juga ada beberapa tim di dalam rumah itu mempersiapkan misalnya ayam kampung, bukan ayam ras ini. Ayam kampung juga. Harus itu ya? pangan dari ayam kampung itu. Jadi tidak boleh ayam ras Pak Rengko? Tidak boleh. Dan itu dibersihkan
Ada yang sampai 3 bulan juga itu ayam tidak bisa lepas liar seperti itu Kanti. Oh begitu. Dan perempuan sih terlibat menjaga dan merawat ayam itu sebelum hari dipotong. Kenapa bisa ayam itu harus 3 bulan Pak Rengko? Itu masyarakat, anggapannya masyarakat itu adalah bentuk persembahan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan itu bentuk menghargai orang yang akan datang menikmati atau bukan berpesta ya, tetapi bergembira di puncak maudu itu. Begitu dia. Iya. Jadi memang betul-betul dijaga oleh perempuan-perempuan. Perempuan di situ sangat menjaga. Kalau kategori misalnya yang dulu ini kan, dulu itu orang berkelompok itu menganyam bakul. Perempuan-perempuan itu dulu berkelompok menganyam bakul, tapi sekarang saya perhatikan itu media songkol itu sudah jadi ember. Dan plastik itu. Betul. Iya. Kenapa Pak Rengko? Ya salah satunya itu bentuk pemertahanan tradisi itu sudah bergeser ya dengan industri plastik mungkin itu juga iya. Mudah Pak Rengko, tidak perlu lagi menganyam. Ini kan ibu-ibu sekarang instan. Maestro penganyam juga penting mungkin ini sudah ada kan. Iya, jadi mungkin saja ya. Kakak-kakak anti 20-30 tahun yang lalu itu terampil beda dengan kakak-kakak anti yang hari ini. Jadi masyarakat bagi apa yang sering atau rutin melaksanakan maud itu dia tidak senang dengan instan dengan itu, bukan bakul. Karena ada bentuk-bentuknya memang yang berbeda kan. Bagaimana bentuknya sebenarnya itu Pak? Misalnya secara ukuran kan, misalnya secara volume ya kan ya. Ada yang bisa isinya 5 liter songkolo, ada yang 10 liter, ada yang lebih besar lagi dari itu kan. Dan itu dianyam? Dianyam. Jadi kumpul, bagaimana nih Pak Rengko? Saya kan tidak mengenal itu bakul itu kan dengan cara pembuatannya saya tahu dianyam dan lain sebagainya. Tapi itu rame-rame tidak mereka buatnya? Berkelompok kan. Di rumah-rumah misalnya di rumahnya Pak Rengko, rumahku. Iya, rumahnya Rengko misalnya lagi. 3 orang di situ menganyam. Di sebelah di rumahnya tantenya Kanti 5 orang juga, atau mungkin di isi rumah keluarga inti yang perempuan-perempuan itu. Oh begitu. Iya, hampir-hampir. Jadi tidak maksudnya pisah-pisah begitu Pak Rengko? Iya, pisah-pisah dia mempersiapkan memang berbulan-bulan menganyam bakul itu Kanti. Iya. Baru gak tahu itu Pak Rengko. Iya, ini baru di bakul, ini kan peran perempuan pada saat tradisi maudu, belum lagi misalnya mewarnai telur, itu kan macam-macam warnanya itu. Iya. Dan itu ada makna tersendirinya. Tunggu dulu, itu dia punya telur itu warnanya itu merah, hijau, pink, ya, terus ada warna kuning biasa juga Pak Rengko. Itu seperti itu. Di mana itu diambil? Dari kesumba atau memang pewarna? Dari kesumba sebenarnya, dari pewarna makanan. Oh begitu, dari situ. Terus maknanya apa sebenarnya? Terus songkolonya belum selesai. Iya, songkolo. Warnanya apa? Itu kan ada pada dasarnya 3 itu macam songkolo yang alami, hitam, merah dan putih. Iya, betul. Jangan kita berharap kalau songkolo biru kan ya. Nggak ada songkolo biru. Uang itu Pak, uang biru. Iya, karena merah itu kan dari biasa songkolo mandoti. Songkolo mandoti kalau di Nrekang ya. Iya. Kalau di sini ada ya Pak? Kalau saya punya di kampung itu ya. Apa itu Pak? Misalnya karena biasa paremenco. Oh, tapi sama dengan mandoti? Pada dasarnya sama varietasnya. Oh, sama. Tapi itu kan menurut penyuluh pertanian, setiap daerah itu kan berbeda-beda berasnya. Oh iya betul. Pertama faktor tanah, faktor cuaca, dan faktor pasca panen. Aku totong sedikit itu kan, karena sahabat tidur kita seorang penyuluh pertanian. Oh pantasan. Oke. Pantasan udah tahu karena penyulin di teman tidur. Oke. Jadi sering cerita sharing ya. Itu tadi kemarin saya cerita sedang apa ya sama angkat yang secara konteks ini yang terjadi hari ini. Yang ada juga nilai edukasinya secuil ke pemirsa perempat. Iya betul. Seperti itu. Jadi makanya saya angkat menarik ini peran perempuan dan kaitannya mau kita bagi-bagi telur, bagi-bagi songkolo, menikmati songkolo. Iya, dan songkolonya ini baru 3 ini. Jadi mandoti dengan songkolo dari Makassar, suku Makassar tuh beda. Yes, beda. Itu kan terkait lagi misalnya pasca panen. Iya, benar. Iya, kelembaban dan lain-lain kan. Cara masaknya juga, perlakuan masaknya juga berbeda. Mandoti itu harum, Pak. Harum. Kalau Makassar bagaimana?
Gimana? Pada saya juga harum. Harum juga Harum ya? sekali. Pada beras yang organik itu harum banget itu. Cuman masalahnya itu kan itu sampai lebih 4 bulan itu proses. Apanya, Pak? Tanamnya? Baru dipanen. Oh, jadi dari tanam ke panen 4 bulan. 4 bulan itu yang paling bagus. Oh, begitu. Kenapa, Pak? Harus 4 Itu kan bulan? non organik memang. Bibitnya, benihnya itu asli. Asli, Pak. Yes. Masih ada sampai sekarang, Pak? Masih ada. Oh, tahu. Iya. Belum Pak tahu itu Itu karena. salah satu bentuk kearifan pangan itu. Oh, iya, Masih ada. masih ada ya, Pak? Masih ada. Karena saya taunya tuh Pak Rengko namanya Songkolo Mandot Iya. Kalau dari Makassar saya belum tahu. Ada, Mohon maaf ada itu juga. ada Sebenarnya juga di Kalau di kampus saya di Malakaji namanya paremenco. 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 Oh, kalau Itu kita hampir sama dengan itu. Cuma kan sekarang industrialisasi pertanian itu terkait pangan ini kan ya. Iya, betul. Itu kan diserbu dengan pupuk yang luar biasa, ibarat betul. ayam buras ya, maaf misalnya ayam. Iya, mau dipaksa untuk besar Iya, dan dipaksa. subur, padahal kualitasnya tidak diperhatikan. Secara gitu. kesehatan, secara kandungan itu kan pupuk kan berbahaya sebenarnya. Iya, urea Kita menikmati, dan lain sebagainya. iya, kita menikmati pupuk kan banyak sekali. Padahal dulu tuh tidak begitu loh Pak Rengko. Tidak, Nah, makanya tuh orang-orang dulu itu deh sehat. umurnya alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia tidak makan kayak junk food. Tidak jauh dari junk food kan. Iya, Iya. Oke, ini baru songkolo. Iya. Jadi 3 macam. 3 macam. Ditaruh di mana tuh? Di bakul. Di bakul. Tetapi sekarang pergeseran kan masuk di ember. Ember sekarang ya. Baru hias tuh embernya. Itu perempuan lagi terlibat di situ kan tuh yang merias. betul. Jadi di tahap perencanaan, pelaksanaan, pasca pelaksanaan, semua umumnya di situ perempuan kan tuh. Betul. Laki-laki tidak terlibat itu. Tidak terlalu terlibat di Nah, lihat aja saja. mungkin menyiapkan tawa secara anggaran Kayaknya dasar. ada pembelaan begitu ya. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Oh tahu iya kan? tahu. Cocok ya Pak Rengko karena Iya. anggaran dasarnya itu uang ya. Itu ya. Iya. Oke, lanjutkan Pak Rengko. Jadi songkolo itu merah, Hitam. putih dan hitam. Iya. Ya harus dalam bakul itu. Umumnya dihadirkan pada saat tradisi Amaudu itu. Rata-rata 3. Ih, Salona 3. itu memasak itu nah. Dia makanya di situ perempuan kan tuh. Lama kita- tuh Pak, baru dimakar lagi di kayu, pakai kayu tuh Iya, dulu. yes, betul sekali. Sekarang enak nih pakai kompor sih, tapi Iya, lebih tetapi harum. walaupun pakai kompor kan peran perempuan di situ sangat mesti kudu hadir di situ di dapur itu. Betul, memang. Perempuan memang. Perempuan bisa memperkirakan misalnya tamu yang akan datang mengikuti tradisi Amaudu? Amaudu di rumahnya Kanti. Kanti bisa paham, oh sekian tamu saya. Berapa liter ku bikin? Berapa liter, berapa yang dikasihkan tetangga, siapa yang mesti diundang. Dan itu perempuan yang terlibat Terlibat. semua di situ. Oke, perbedaannya. Nah, Yes. sekarang perbedaan juga tentang songkolo tersebut. Pak, itu kan sekarang 1 macam yang dimasukkan dalam ember. Tidak ada warna-warni. Itu pun dibawa di masjid nah yang kulihat ki yes. Pak Rengko. Bagaimana kalau di kampung Makassar sendiri atau Iya. suku Makassar? Tradisi Amaudu itu terkait juga dengan status sosial Kanti. Oh, wah. Jadi persoalan ada hadirnya 3 macam songkol itu terkait kemampuan seseorang itu ya. Iya. Iya, misalnya Kanti yang mampu menghadirkan seperti itu, Iya. itu dihadirkan Kanti. Tetapi kan masyarakat itu kembali ke masyarakat lagi ya. Kemampuan masyarakat secara sosial ekonomi kan berbeda-beda kan. Tapi Pak Rengko dulu-dulu itu orangnya kalau mau dibilang susah uangnya, tapi nak usahakan itu ada. Iya betul. Itu Iya. itulah Orang kampung begitu Pak Rengko. Iya betul. Tidak bisa dipungkiri biar bilang dia keluarga yang mohon maaf ya di Yes. bawah rata-rata. Tapi kalau ada cara begitu nak usahakan bagaimana itu ada. Iya itulah di situlah peran perempuan. Jadi ini juga terkait dengan sisi-sisi sosial lainnya kan. Iya. Ada pergeseran namanya tradisi seperti ini, ada yang bergeser ada yang bertahan. Yang bergeser itu kan memang sekarang ya Iya. mungkin segala sesuatunya diukur dengan Uang. iya Pak Rengko ragu-ragu bicara, saya yang bicara kalau gitu uang. Ya. iya betul kan. Jadi masyarakat kita dulu, nenek-nenek kita, tante-tante kita dulu, atau masyarakat secara umum lah, ketika acara tradisi Maulid itu memang betul-betul ikhlas didatangi, ikhlas tanpa melihat siapa yang akan datang. Iya. Sekarang
kita masing-masing lihat, misalnya anggaplah di RRI ini adakan maudu, siapa yang duduk di depan, siapa yang duduk di belakang, mungkin ada perbedaan posisi tertentu Iya, diatur itu Pak Rengko. Ada protokolernya kan. Ada. Kalau kita di kampung itu luar biasa, betul-betul kita sama-sama menikmati itu satu rasa. Iya kan. Pak Rengko, dulu itu kalau maulid itu apa juga diadakan di masjid atau di rumah-rumah? Boleh diceritakan? Iya, jadi ini kan terkait dengan syiar Islam. Dulu memang juga diadakan di masjid. Ada, kepanitiaannya juga ada di masjid. Tetapi bagi orang yang sanggup, kan tidak semua masyarakat melaksanakan ini karena beberapa hal ya. Salah satunya saya anggaplah terkait masalah ekonomi saja. Bagi masyarakat ekonomi dan punya kemampuan waktu, itu dilaksanakan juga di rumahnya Kanti. Gitu. Iya, misalnya di daerah kami tinggal di Kecamatan Palangga, banyak masyarakat melaksanakan juga di rumahnya secara pribadi, menyiapkan sendiri. Tetapi tentunya ada juga handai tolong yang datang membantu dia, misalnya membawakan misalnya ayam kampung, membawakan telur, membawakan yang lain. Dibaca-bacanya juga itu Pak Rengko? Iya, itu kan bentuk doa sebenarnya. Ritual Rasa maulid ini syukur ya Pak? Rasa syukur yang disertai dengan doa. Iya. Oke, Pak Rengko, kenapa sekarang itu bergeser? Itu sekarang jarang ya orang bikin di rumah. Nah, biasa tuh di masjid satu kali Ji. Iya. Di kota ya maksudnya nih Pak Rengko. Di kota iya, betul. Bukan di kampung tamak di sana ya. Iya, Palangga. Iya, betul. ya. Di kota kan banyak itu tadi banyak persoalan ya. Salah satunya kan tingkat mobilitas kita yang berbeda kan. Kegiatan misalnya Kanti hari Ahad begini masih ada di studio. Iya. Kapan mau menyiapkan song kalau 3 macam? Iya. Iya, jadi tingkat di kota lah tingkat mobilitas tinggi sekali, yang belum lagi di kota misalnya masalah parkir saja, misalnya mendatangkan 100 orang, kalau kita datang ke rumahnya Kanti nggak bisa parkir sebanyak itu, iya, berderet. Jadi artinya banyak hal yang mesti juga di sisi sosial ya. Itu jadi kalau di kampung kan memang pertama siap didatangi, ruang dan waktu juga bebas. Iya. Terus orang yang mau bekerja juga di situ kan, ini kan bukan pesanan dari catering tertentu Kanti. Jangan nanti Kanti mau duduk di rumahnya baru itu pesan semua ji songkolo tidak afdol juga, tidak seru juga. Pesan ki biasa Pak Rengko. Tapi kalau bukan mau duduk Kanti. Biasa tuh tumpeng. Iya, betul. Itu kalau praktis tuh orang-orang sekarang tuh aja orang tuh makan tumpeng songkolo bisa mikir tangga atau tidak ada tuh. Di situlah bedanya kan, bahwa ketika kita membuat tumpeng sendiri, keterlibatan perempuan, saudara-saudara kita atau tangga-tangga kita yang kaum perempuan itu tidak terlibat juga, tetapi terlibat menikmati. Kalau di proses pembuatan songkolo ini kan di tradisi Maulid ini keterlibatan dan kebersamaan perempuan itu betul-betul nyata. Yang mungkin ya tidak bisa diukur dengan sesuatu nilai dengan angka kebersamaan situ Kanti. Sampai pagi biasa begadang ya Pak Rengko? Iya Kanti, karena semakin banyak tamunya berarti semakin banyak dikerja. Berbanding lurus dengan kerjaan kita. Iya betul. 100 tamunya Kanti berbeda ketika menghadapi tamu 5 orang. Iya. Gitu, jadi disitulah peran perempuan yang luar biasa. Jadi wajar lah seorang perempuan dikasih hari ibu secara nasional. Tidak dari Bapak. Iya kan. Oke. Dan Pak Rengko, kalau di kampung sendiri itu dengan gotong royong tersebut, ini mereka memang sudah dibagi-bagi untuk pekerjaan kayak telur, tadi juga songkolo. Nah telur tadi ada beberapa rupa, itu ibu-ibunya sudah dibagi tugas juga? Secara SK surat keputusan tidak ada pembagian tugas bahwa misalnya si Mawar mengerjakan mewarna-warnai telur, si Tekne memasak songkolo, si Base memasak ikan atau tumpi-tumpi Kanti. Hasil itu tidak ada, tetapi disitulah hebatnya perempuan tanpa ada SK, tanpa ada kepanitiaan dalam artian secara tertulis, tetapi jadi pekerjaan itu. Iya, oke. Bayangkan Kanti, kalau itu kan macam-macamnya ya. Tumpi-tumpi pernah lihat tumpi-tumpi maudu yang ikan yang ada segitiga ya. Iya, tahu. Iya, ikan bolu kambu juga itu kan salah satu pangan yang ada pada ritual tradisi. Oh begitu. Iya. Boleh toh, kasih tahu dulu. Iya, apa-apa saja itu yang bolu ada. Bolu kambu. Yang teri paria. Iya, paria tidak. Oh, iya, yang mana tuh? Bolu kambu. Kue bolu? Bukan apa sih? Namanya Ikan bandeng tanpa tulang yang ada isinya
kelapa sangrai. Oh, enggak tahu. Wah. Belum Pak tahu itu saya. Iya, pemirsa tahu ini ya. Iya, pasti. Mudah-mudahan kalau pemirsa nelfon akan kasih tahu. Iya, boleh menelpon ya sahabat budaya di 0811 400 925. 0. Apa persiapan untuk Maulid Nabi dan perempuan terlibat di dalamnya? Boleh 0811 400 925. 0 atau Facebook kami boleh nih. Di Facebook kami di Facebook Pro 4 RRI Makassar. Oke, silakan. Pak Iya, Rengko. itu pangan yang selain songkolot tadi itu kan Telur. telur. Berapa rupa terserah. Tidak ada pakemnya, setahu saya Tidak tidak ada ada pakemnya. Tapi yang hadir itu tumpi-tumpi. Tumpi-tumpi. Oke. Tumpi-tumpi ada segi 3, ada segi 4. Oke, iya ada yang tahu. bentuk lingkaran. Oke, tahu. Iya kan? Iya, oke. Iya. Kalau tumpi-tumpi itu kan itu Iya. yang berbeda dengan ikan bandeng kambu. Kalau tumpi-tumpi itu kelapa parut, itu bahan dasarnya kan kelapa parut yang tidak disangrai. Oh. Ya, bahan ikan, campuran ikan. Ikan. Iya, berarti ini terkait dengan budaya pesisir. Terus Oke, kalau panjang ya ceritanya ya, oke. Kalau bolu kambu itu kelapa sangrai yang ditumbuk bersama ikan, daging ikan, yang baru dimasukkan lagi ke daging ikan itu yang dipotong 2 atau dipotong 3 tergantung besarnya ikan Bolu itu. tersebut. Iya. Oh, ada begitu juga. Yes. Baru kau tahu itu Pak Rengko. Iya, jalan-jalan kita nanti di ini RRI mesti ke Mauduk Lompo di Cikoan deh. Kapan itu, Dik? Kalaupun tapi sepertinya Cikoan sudah berlangsung ya. Sepertinya itu. Tahun depan ini RRI keperangkan, jadi saya Boleh, juga siap insya jadi Allah. guide-nya di sana. Boleh. Iya. Kabari saja Pak, mudah-mudahan bisa ya Iya, kita ke sana ya. Baik. Nanti saya colek nanti lah ya. Iya, boleh Ikut hotel. colek. Iya. Nanti kita adakan dialog di sana ya. Iya, ada juga di Maros itu di Mencoloi dengan Tompok Bulu. Oh, itu masih dijaga tradisi Masih tersebut. dijaga. Kami punya mahasiswa 3 tahun terakhir memberikan dokumentasi kegiatan itu. Heboh juga di sana, ramai. Mau Iya. Lompua ini. Iya. Kalau di Cikon itu kan masyarakat pesisir. Iya. Kalau di Maros di Menconglo itu bukan masyarakat pesisir, tapi seolah-olah masyarakat pesisir karena membuat juga masyarakat juga membuat perahu. Tetapi tidak bukan perahu, di darat saja itu isinya ada sarung yang jadi layar. Iya Kanti. Oh, tahu. Jadi paketnya bukan hanya pangan, ada juga pakaian pakai di Maros itu. Dibuang ke laut atau gimana nih? Ceritanya Mengerti, Kak? masyarakat menjejerkan perahunya di laut itu Kanti. Tapi Kemudian ada dilepas atau tidak? Tidak ditarik? dilepas. Ada pasti kan ada juga ceramahnya juga, siraman rohaninya juga Kanti. Misalnya sehari itu betul-betul masyarakat bersyukur sambil menikmati sajian-sajian maulid itu. Seperti itu untuk Iya. masyarakat Cikoang yang terkenal itu di Takalar. Takalar. Cikoang, Kecamatan Mangarabombang. Mangarabombang. Iya, kalau di Maros itu Mencoloi dan Tompok Bulu itu ada. Sampai saat ini terjaga Saya itu terjaga. tradisi. Tahu jadi kita kalau kota tidak ada begitu. Mungkin tingkat ke Kota Madia ada, kantor-kantor ada, atau tingkat RT ada, atau masjid pengurus masjid masih ada. Kalau kami di masjid ada kalau Iya. kantor, tapi Iya. kalau itu yang kita bilang bahwa ada perahu-perahu, ada dulu tuh ada perahu-perahu tuh. Ditaruh itu telur-telur ditempel Iya. dihias, dikasih itu telur berwarna, tapi tahun ini kayaknya tidak ada. Iya. Tidak ada gitu. Kalau di Takalar, Kabupaten Takalar itu sudah masuk kalender nasional pariwisata kan, Ti? Betul. Sudah tahun, saya lupa tahun berapa mulai itu. Kayaknya pernah tim ke sana Yes. mau di Lompoa, tapi saya tidak ikut dalam tim tersebut. Iya. Di Maros nanti kan, Ti, Halimbar ya. Maros? Di Maros. Kapan? Tahun depan lah karena tahun ini sudah masuk Sudah Maulid. masuk ya maulidnya, Kanti. Dik. Iya. Oke, biasa berapa hari sebelum maulid? 1 hari puncaknya kan, Ti. Oh, Tapi kalau RRI, Kanti dan tim mau ke sana, bermalam lah di sana sebelum hari H. Jadi hari ini hari Ahad pelaksanaan, Kanti dan tim bermalam semalam menikmati meliput masyarakat itu. Bagaimana sebenarnya sisi-sisi yang unik, sisi-sisi budaya yang ada di sana. Dan itu berbeda-beda ya, Pak? Secara hakikat pada dasarnya sama, tetapi kalau di Takalar itu yang terkenal itu kan budaya pesisir Kanti. Iya. Kalau di Maros itu dia lebih cenderung ke budaya agraris. Iya, Iya. ngerti. Iya. Tetapi yang hampir sama adalah kalau di Takalar itu
perahu apa adanya, perahu yang bisa ditumpangi, di situ dihias, di situ macam-macam pangan di atas. Oh, bukan miniatur ya? Bukan Kalau kami di kantor miniatur. Bukan miniatur kan, kalau di Oh, Cikoang. iya tahu, akampun nah. Di Jejers. Saya sebenarnya bukan orang Cikoang Kanti, tapi pernah ke sana. Lihat langsung. Iya, lihat langsung sudah 2-3 kali saya lihat. Iya. Oh, jadi langsung di kapalnya itu, perahunya Perahu. itu ditaruh itu makanan. Iya. Tumpi-tumpi. Terus itu di perahu itu ketika ada masyarakat datang di kegiatan itu, di tradisi ini, silahkan menikmati. Di rumah-rumah juga disiapkan Kanti. Di rumah-rumah juga ada? Iya, sama dengan Hari Raya Idul Fitri. Masya Allah. Iya. Tahu wah. Jadi ramai tuh kampung. Ramai banget Kanti. Kalau Jadi orang itu biasa datang ke sana yang banyak merantau. peneliti perantau juga yang rindu dengan keluarganya datang di situ. Karena dia memang momen yang skala nasional Kanti. Betul itu. Dan diakui ya, begitu ya Pak. Sudah masuk di pariwisata dan ini sudah masuk juga di budaya tak benda di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mau di Lompoa. Mau di Lompoa ini. Iya. Oke. Jadi makanannya ditaruh di perahu. Kalau di Takala itu sama di Maros ditaruh di perahu. Ibarat kalau kita di depan RRI itu ada bot-bot atas stand-stand itu. Iya, betul. Kita makan di situ. Oh, jadi makan kayak di perahu? Iya, bisa. Buku kira dibawa pulang itu bareng-bareng baru makan di rumah, jadi di Bisa. perahu. Kalau Kanti datang di rumah, misalnya saya orang Cikoang, datang berkunjung di situ, RRI misalnya 7 orang, bisa dapat bakul atau ember itu isinya macam-macam di dalam. Ada ayam nah. Adalah, masa makan kisongkol tanpa ada ayam tahu. Telur ji Pak Rengko. Iya, telur itu 2 Oh, jadi macam-macam. Ada mie goreng juga biasa ditaruh. Iya, banyak macam-macam di dalam pangannya itu. Misalnya kayak macam-macam penganan dari daging apa yang goreng-gorengan yang gitu-gitu ya. Iya, gorengan daging. Iya, seperti itu. Iya, Ya tergantung lagi kondisi ekonominya masyarakat nanti. Tapi biasa masyarakat itu Pak Rengko mereka maksimal kalau ada bisa di kado itu, nah kasih kado memantong itu sebanyak-banyaknya. Misalnya RRI nanti datang saya di Cikoang ya, apalagi pasti kan ada kita survei dulu kan gimana Betul, kita dengan Pak pasti. Desa, kita akan dilayani dengan baik. Alhamdulillah. Iya, semoga. saya pernah penelitian tahun berapa di sana, luar biasa masyarakat di Cikoang itu. Iya. Mau untuk ini ya Pak ya. Sangat terbuka. Ya Iya. Allah, bagus Dan ya. sudah masuk kalender sama di Toraja itu Lovely Desember. Iya. Iya, atau di daerah mana ya, di daerah Bugis mati rotasi kan Iya. gitu-gitu. Kalau di Pangkep itu ada juga itu. Kalau sebelum musim tanam begitu ramainya juga. Iya. Seperti itu ya. Apa lili di Pangkep. Apa lili ditangkap? Yes. Oke. Kayaknya orangnya suka melanglang buana jadi dia tahu Iya. semuanya. Anda juga kan. Oke, nanti kita akan hadir kembali bersama Pak Rengko. Sesaat lagi kita dengarkan dulu keleng berikut ini. Ada
paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya? Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak? Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi lumayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan. Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Baik sahabat budaya di mana saja berada, kita masih bersama di Mozaik Budaya. Sepertinya nih Pak Rengko, tadi pagi tuh ibu-ibu sudah menelpon ke saya bahwa mereka hari ini maulid. Oh iya. Muduk Ki. Mau udah kita. Tapi sibuk-sibuk ini dari pagi. Oh, mau warna telur mungkin kanti. Iya, jadi mewarnai telur itu rata-rata. Bikin songkolo juga Pak Rengko. Dia tunggu sama kita di rumahnya kanti. Habis pilohor bedeng. Nama masam ini orang semua di rumah itu. Mudah-mudahan tidak habis si telurnya kok dong. Ada cerita kemarin sempat anak di rumah itu mereka rebutan telur Pak Rengko. Iya. Tapi dia tidak mau, dia tidak dapat karena kenapa? Kecil ki jadi diserobot ki dari yang besar-besar aita lempar ki. Nggak dapat ki telur. Iya, dia kan tetangga gitu, ke belakang itu, ke tata. Ada gurunya kasih ki. Syukur alhamdulillah, iya. Oke, bicara terkait dengan ayam tadi yang kita bilang 3 bulan dipersiapkan. Yes. Alasannya kenapa itu Pak Rengko? Iya, menurut hasil penelitian waktu saya ke sana tahun 2014 itu sudah 10 tahun nih kan ya saya kesana ya penelitiannya. Lama nih Pak Rengko. Iya 10 tahun. Masih muda Ki. Iya. Masih muda Ki sekarang ya. Sekarang masih muda. Mudah-mudahan masih muda. Masih muda. Iya kan. Iya kan. Intermezzo ini Pak. Nggak ada masalah Ji Kanti. Oke lanjut Saya ya. suka banyolanya Kanti kalau apalagi kalau senyum nih pemirsa. Iya. Ditonton gini ya. Iya. Oke lanjut Pak. Iya itu masyarakat bagi masyarakat kenapa memelihara atau mengurung mengkandang ayamnya itu supaya bersih. Itu sebagai bentuk kesucian hati menyambut maulid tak maulid itu lahirnya Nabi Muhammad. Itu sebagai bentuk keikhlasannya. Dan telur juga warna-warni itu seperti itu. Itu kalau telur warna-warni adalah salah satu bentuk sukacita banyaknya rezeki atau bersyukur dengan banyaknya rezeki kesehatan, beraktivitas yang lancar, rezeki beraktivitas dengan lancar, maksudnya bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana harapan masyarakat. Seperti itu. Iya, oke. Cerita tentang maudu lagi kembali Pak Rengko. Ini kan kalau maudu sendiri itu kan tidak hari hanya umpama hari hanya tanggal contoh ya hari ini 12 Rabiul Awal. Iya 12 Rabiul Awal. Biasanya mereka melewati harinya. Tidak menjadi masalah itu Pak Rengko dalam tradisi atau budaya kita. Rata-rata. Iya, kita kan itu kan kalau misalnya di Takalar Maulid Lompoa itu kan banyak hal yang dipertimbangkan ya, karena itu sudah skala nasional, kalender nasional. Tentunya berbeda misalnya majelis taklim di RT-nya Kanti, berbeda tamunya yang datang ya. Jadi kalau di kalender nasional itu kan banyak yang dipertimbangkan, misalnya bagaimana kesiapannya provinsi, kabupaten. Nah kalau di rumah itu di tingkat rumah masyarakat ya, di rumah-rumah itu biasanya malam Jumat atau malam Senin. Alasan? Itu pertama dianggap mungkin sakral ya. Sakral ya, saya kurang paham, kurang berani mengatakan kenapa umumnya terjadi seperti itu ya, karena dasar saya ngomong jangan sampai ada hal pertimbangan lain, tapi dianggap kalau malam Jumat itu mungkin malam yang berbeda dengan malam-malam yang lain, seperti itu malam Senin juga Kanti, misalnya seperti itu. Tapi kalau siang juga dilaksanakan Kanti, ada juga sekarang sudah bergeser juga. Kan iya, ini kan di masjid siang habis lohor. Iya, biasanya seperti itu. Kalau di kampung dulu itu kan Ba'da Isya sambil rate Akbar Sanji kah? Karena rate dengan Akbar Sanji itu berbeda juga Kanti. Masa? Iya, membaca Akbar Sanji.
Membaca Barasanji. Barasanji Iya, tahu. iya. Iya. Arate. Intinya pada dasarnya sama-sama nyanyian kegembiraan juga dengan hadirnya Nabi Muhammad itu kan. Iya. Seperti itu Iya. ya. Tapi itu memang bahasanya berbeda Pak Rengko. Sama, aja. tetapi ada juga tradisi Arate, ada juga baca Barasanji. Iya. Karena kalau kita masuk rumah itu baca Barasanji. Iya, orang. sebenarnya itu kan bentuk doa. Bagaimana misalnya Nabi Muhammad dibesarkan. Amudu juga begitu, Amudu. Amudu juga membaca begitu orang. Iya, Barasanji. Barasanji Iya. ya. Di kampungnya Pak Rengko berdiri orang Bagi baca. bagi orang yang melaksanakan itu Barasanji. Bagi orang yang melaksanakan Maulid Barasanji. Bahkan ada lagi Barasanji cukup lama itu apa kan namanya? Tidak tahu dah pokoknya Iya. banyak sekali tuh Iya. ininya baca-bacaan biasa. Jadi Pak Rengko itu kan dulu kan ditempel di batang pisang. Yes. Itu telurnya. Iya. Sebenarnya maknanya ada tidak itu dalam agama Islam atau dalam budaya kita? Dalam agama Islam saya pikir saya tidak terlalu banyak masuk di sisi agama ya kan ya. Oke. Tetapi dari sisi budaya itu saya bisa berbicara bahwa itu adalah simbol kebahagiaan, kesyukuran dan kebersamaan. Oh itu semua. Iya. Karena buku rampas itu orang. Padahal ya, iya. Iya. Saya pernah juga panitia di masjid. Tapi salin rampas itu saya tidak setuju ya. Saya tidak setuju. Tapi mestinya diatur sedemikian rupa saja ya. Misalnya anak-anak dibagikan setelah keluar dengan rapi, karena kan tak elok kemumbuan makanan terkait dengan pangan ya. Saya tidak setuju kalau baku rampas seperti itu. ada kan biasa begitu Pak Rengko Ada ya. banyak. Dipasang mie di pisang, ditempel-tempel Iya. baru pergi mie orang rebutan habis mie baca-baca, pergi mie ambil semua. Itu mestinya kepanitianya mestinya panitia lebih melihat situasi dan kondisi seperti itu. Di tingkat kabupaten pun juga masih seperti itu kan. Saya dapat informasi di salah satu kabupaten yang tak perlu saya sebutkan, Iya. banyak jatuh-jatuh beras. Itu kan kasihan juga kalau seperti itu. Mestinya tuh masyarakat saling sadar bahwa Iya. silakan duduk manis atau berdiri dengan rapi, dikasih itu untuk apa kita saling berebut seperti itu kan. Itu tidak benar. Itu juga saya kira dalam adat dan dalam Islam tidak diajarkan kita berebut makanan dan jatuh kan. Iya. Oke, baik. Pak Rengko ada yang menarik untuk kita terima dulu teleponnya ya. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam dan penuh. Iya, Pak Hanafi, orang lama juga ini, orang tua kita. Pak Hanafi, bagaimana tentang Maudu sendiri? Assalamualaikum Ustaz Rengko. Iya, salam Pak. Kok di Bone itu Ustaz? Ustaz, Iya. Kalau mau di masjid, yang penting dibagikan anak-anak, jangan berebut. Iya betul, saya setuju itu Pak. Betul, saya sangat setuju. Supaya anak-anak jangan kecewa. Ini kan menggembirakan. Iya. Langsung hari-hari lahir itunya. Iya. Nabi kita. Iya. Iya. Jadi harus tertib begitu maksudnya Pak Hanafi ya. Iya, begitu Kalau di masjid tak, bagaimana? Di masjid di terong sudah nih, dan tapi saya kan sakit kesian. Saya sepanitia di terong, saya kan protokol di terong. Iya. 8 tahun masih protokol, jadi saya selalu panitia, tapi Iya. ini tidak masuk karena serokat toh. Oh, mudah-mudahan cepat sehat cepat Pak. sembuh, Iya, Pak. saya sehat kepada Tabe. Iya. Serokat kasihan. Iya Pak. Ya. Jadi Oke, Pak. baik. Iya. Jadi Oke, Pak bagaimana? Ustaz. Oke, baik. Iya. Terima kasih. Iya. Pak Hanafi. Iya, amin. Kita Pak Ustaz. Iya. Iya. Insyaallah iya. Assalamualaikum. Salam Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Beliau ini juga kepanitiaan biasa di masjid. Iya. Iya, saya mengulang kembali. Saya sangat setuju apa yang disampaikan tadi Pak Hanafi. Mudah-mudahan Pak Hanafi sehat selalu ya Pak Hanafi. Amin. Dan jauh di sana. Bahwa di sudut pandang apapun kan Iya. sudut pandang budaya, sudut pandang adat, sudut pandang agama, dan sudut pandang yang lain, kita tidak boleh berebut makanan. Itu tidak etis. Jadi ketika ada berebut makanan, apalagi di ruang ibadah, ruang masjid, atau di ruang-ruang publik lainnya, itu sesuatu mesti dievaluasi kepanitiaannya. Iya, jadi mesti lebih rapi lah lagi. Memang kita merayakan Maulid itu bukan acara duka, bukan acara tidak nyaman, tetapi acara yang membahagiakan
acara yang kita saling berbagi, acara yang kita menikmati senyum dan menikmati sajian-sajian Maulid. Seperti itu kan. Jadi saya setuju apa disampaikan tadi Pak Hanafi. Dan ini juga peran perempuan mungkin juga Pak. Peran perempuan ketika berbagi makanan baik di rumah maupun di masjid kan hampir-hampir itu kepanitiaannya perempuan ya di masjid situ, yang mengatur warnanya, mengatur posisinya itu peran perempuan semua. Yang mengatur siapa yang mau diberikan siapa, yang mana mau diberikan siapa, itu kawan-kawannya semua kanti. Iya. Ember juga begitu Pak Rengko. Iya betul. Di masjid itu begitu tuh perempuan-perempuan. Ini nanti untuk ini. Jadi ada memang tong itu ibu-ibu ya. Seragam tongnya pakai pakaian warna putih itu Pak Rengko. Tapi tidak gosip gitu atau di masjid. Oh, tidak aja. Biasa juga gosip ya. Nanti tuh ember ini kasih ke bapak yang itu nah, ustaz itu nah. Nanti yang barasanji itu ini nanti kasih ke Ngia nah. Jangan kasih ember lain. Itu tidak gosip Pak Rengko. Hebat toh ibu-ibu. Satu majelis taklim begitu. Salamku nah. Tidak terlibat kasih karena kerja kan jadi kan. Ku tahu gitu karena biasa pergi ya ke masjid itu biasa. Oh iya nanti dengar. Nanti itu di sini ya, ini di sini ya. Oh iya begitu. Jadi perempuan nih semua punya betul, peran. jadi ketahanan pangan di dalam keluarga atau di ruangan publik itu peran perempuan tidak bisa dinafikan, itu luar biasa. Tanpa perempuan di ruang-ruang pangan itu beras tidak bisa masak, beras tidak bisa disajikan, telur-telur tidak bisa cantik, dan mungkin juga ayam yang dimasak tidak berasa tanpa perempuan. Orang rumah juga dia ngatur itu. Saya kalau perempuan berbicara, itu bisa bilang biar orang rumah aja ngatur. Paling masuk ya. Iya, biar bajunya itu ini semua itu sama yang saya bilang Pak Rengko. Bajunya besok kita kalau Maulid pakai baju putih kina, ibu-ibu itu. Nanti bapaknya suaminya pakai baju ini ya. Itu begitu Pak Rengko sampai seperti itu. Betul. Iya, jadi betul itu makanya peran perempuan di ruang publik apalagi yang terkait dengan pangan itu hati-hati. Itu memang dia di situ perempuan itu mengambil peran yang luar biasa. Saya sangat salut dengan perempuan yang terkait dengan pemerataan pangan, ketahanan pangan di rumah dan di ruang publik luar biasa. Iya. Dan tidak akan kosong itu dapur kalau ada perempuan. Tidak akan, dan sangat kreatif itu perempuan. Perempuan bisa memang multi talenta perempuan ya, multitasking. Orang ahli beberapa yang bilang ya bahwa perempuan itu bisa bekerja 2 pekerjaan dalam waktu yang sama, tapi laki-laki itu hanya fokus pada titik yang satu. Karena otaknya cuma satu katanya, dia bilang ustazah. Iya betul. Iya. Oke, Pak Rengko, ini tanpa terasa kita sudah di penghujung acara. Tadi sudah bicara tentang tumpi-tumpi dan isinya semuanya dengan juga tempat yang berubah bentuknya dari sekarang jadi ember. Yes. Walaupun itu juga dihiasi tawa supaya meriah telaten ke orang buat seperti itu. Harus sabar Pak Rengko. Supaya tidak terobek nanti itu biasa lepas-lepas Jadi apa mungkin yang Pak Rengko ingin sampaikan kepada kita bahwa perempuan itu dalam maudu itu sangat penting dan mungkin pesannya untuk Maulid ini sendiri. Sesuai dengan tema bahwa perempuan itu luar biasa dalam hal syiar Islam, utamanya dalam kegiatan-kegiatan tradisi Maulid. Perempuan-perempuan itu memiliki ruang yang luar biasa ya. Memanage atau manajemen perempuan itu luar biasa. Dari situ kita bisa belajar bagaimana kita bisa menghargai perempuan dengan keluar biasaannya ya. Bukan kita justru melecehkan perempuan di ruang-ruang publik, tapi kita bisa menghargai perempuan sesuai dengan tuntutan agama, tuntutan adat dan tuntutan sosial dimanapun kita berada. Hidup perempuan. Hidup perempuan. Oke, baik. Pak Rengko, terima kasih untuk kehadirannya di Pro4 RRI Makassar dan selamat Hari Maulid juga untuk kita semua yang merayakannya. Semoga menyenangkan lah, berbahagia. Sampai jumpa di diskusi berikutnya, Pak Rengko. Sukses aktivitas ta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, bisa difotokan tuh tadi. Wah, tasnya keren nih. Masuk keranjang. Oh iya, butuh baju baru nih buat reunian. Masuk keranjang. Apalagi ya? Ngapain? Kan udah gajian, tinggal check out. Oh, seperti itu.
Token listrik udah kebeli nggak? Udah bunyi-bunyi tuh. Aduh, gampang. Besok-besok juga bisa. Bayar kos udah? Kan belum ditagih. Pembayaran wisuda kamu gimana? Astaga, mati lampu. Makanya jangan lapar mata. Jadi sesak sendiri kan? Dahulukan kebutuhan daripada keinginan. See